Baik, hari ini kita akan melanjutkan ini ya materi. Jadi materi ini adalah sebaran pengambilan sampel dan selang kepercayaan. Oke. Jadi ada beberapa hal yang sudah kita pelajari. Ya, jadi kita telah membicarakan apa yang kita sebut sebagai statistika deskriptif ya. Oke, pada saat kita membicarakan apa itu misalnya nilai min, median, modus, ya, kemudian simpangan baku, range atau rentang, ya kuantitas 1, 2, 3 gitu ya, dan beberapa statistika deskriptif yang lain. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana membuat grafik, gambar, diagram batang, ya, kemudian diagram titik atau dot chart, dan beberapa alat visualisasi yang lain. Kemudian kita juga sudah mempelajari peluang, ya, di peluang bersyarat, ya, kejadian saling bebas, gitu ya. Kemudian itu kita kembangkan menjadi sebaran peluang. Ya, ada yang diskrit, yang kontinu, yang diskrit kita pelajari sebaran binomial, dan kita sudah latihan mencoba latihan itu minggu lalu, dan mungkin nanti akan saya bahas sekilas lagi ya yang kita lakukan minggu lalu dengan bagaimana menggunakan R gitu ya, nanti pada akhir dari sesi kuliah hari ini. Kemudian salah satu sebaran yang akan kita pakai seterusnya dalam pertemuan kuliah ini adalah sebaran normal, ya, normal atau distribusi normal. Nah, tadi saya mengatakan bahwa di statistika deskriptif itu membantu kita dalam mendeskripsikan dan merangkum data. Oke, jadi dalam bentuk tabel, grafik, gambar, diagram dan lain-lainnya. Kemudian peluang dan sebarannya, itu sebaran peluang memberikan dasar bagi kita untuk mengevaluasi data menggunakan metode-metode statistika. Nah, kita mulai membicarakan metode statistika yang bisa kita gunakan nanti untuk mengevaluasi data. Nah, di sini kalau kita tidak tahu teori peluang, ya, akan sulit bagi kita untuk membuat suatu pernyataan tentang populasi tanpa mempelajari setiap anggota di dalam populasi. Jadi peranan teori peluang itu, ya, adalah membuat pernyataan tentang populasi tidak mungkin bagi kita, ini perkara tidak mungkin tanpa ini ya, tidak mungkin bagi kita untuk membuat pernyataan tentang populasi, ya. Jadi jadi dalam konteks ini sebenarnya suatu populasi itu dianggap secara matematika, ya, adalah suatu fungsi pada dasarnya gitu ya, fungsi yang disebut dengan fungsi densitas peluang gitu ya. Jadi kalau ada suatu fungsi begini f gitu ya, x theta gitu misalnya, theta ini kita sebut sebagai parameter, ya, maka sebenarnya kalau kita bicara statistik ini, kita mencari yang lengkap agar fx theta ini mencerminkan populasi, maka kita mencari apa yang disebut dengan theta topi gitu ya. Jadi ini adalah yang kita peroleh yang namanya estimasi parameter gitu. Jadi inilah nanti akan fokus kita dalam materi tentang uji hipotesis, dan hari ini kita bicarakan selang kepercayaan gitu ya. Oke, estimasi parameter theta topi atau simbol-simbol lain ya. Ada juga yang menuliskan gini misalnya ya, dan tanda-tanda lain. Ini secara matematis ya, mungkin kita tidak akan perlu dalam membahas bagaimana simbol ini. Oke, jadi nah untuk membicarakan ini kita yang kita perlukan adalah fungsi yang disebut dengan fungsi densitas ya, fungsi densitas. Yang contohnya yang kita sering pakai nanti adalah normal. Misal normal ya, densitas normal ini yang paling sering kita gunakan nanti. Oke.
itu yang akan kita bahas. Nah, pada saat kita membicarakan bagaimana sebaran pengambilan sampel sebagai salah satu bagian dari statistika yang disebut dengan statistika inferensial. Inferensial statistik yaitu metode statistika yang digunakan untuk mengambil simpulan. Jadi sebaran pengambilan sampel ini adalah bagian dari statistika inferensial, yaitu yang satu statistika, metode statistika yang digunakan dalam mengambil kesimpulan dari berdasarkan sampel. Gitu ya. Dan, jadi kita menggunakan sampel untuk mengetahui apa yang ada dalam populasi. Gitu ya. Jadi kalau ini baratnya suatu populasi, maka kita mengambil suatu hal yang bagian-bagian kecil di sini. Ini yang kita sebut dengan sampel. Oke. Jadi dari sampel ini kita ingin membicarakan ini populasi. Jadi ini populasi suatu yang besar, jadi seperti himpunan ya. Kita ambil anggota-anggota gini, kemudian dengan statistik, misalnya kita ketahui dengan X bar rata-rata, kemudian variansnya mungkin dan lain-lain untuk tahu populasi. Dan kita telah pelajari ini dua sebaran yang kita pelajari ya. Jadi ada banyak sebaran itu atau distribusi itu, sebaran binomial dan normal yang kita pelajari. Ya, dan kita mengaplikasikan ini pada pada kasus-kasus yang pada bidang dalam contoh itu ya, pada bidang biologi dan terapannya gitu. Hanya ilustrasi saja, sebenarnya tidak terbatas pada bidang biologi, bidang apa saja bisa. Nah, pada saat itu kita membicarakan, pada saat kita membicarakan sebaran ini berhubungan dengan suatu yang disebut dengan sebaran pengambilan sampel atau sampling distribution. Jadi pada saat kita mengambil sampel, ya kita akan membicarakan suatu konsep yang disebut dengan sebaran pengambilan sampel atau sampling distribution. Jadi bagaimana penyebaran dari sampel ini? Gitu. Itu yang akan kita bicarakan. Nah, salah satu cara untuk mengambil sampel adalah dengan satu skema yang paling sederhana, yaitu sampel acak sederhana atau simple random sampling. Yaitu satu sampel berukuran N, diambil dari satu populasi yang berukuran N besar ya, sehingga sampel yang berukuran N kecil ya, jadi N besar itu ada populasi gitu misalnya. Jadi andai kata kita N untuk populasi, maka kita ambil N kecil yang kita notasikan untuk banyak sampel yang kita ambil N kecil untuk sampel gitu ya. Oke. Nah, di sini kita asumsikan memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Oke. Jadi satu sampel berukuran N yang diambil dari populasi berukuran N besar, sehingga setiap sampel berukuran N kecil yang mungkin memiliki peluang sama untuk terpilih. Jadi artinya seperti kita membicarakan definisi peluang, kita anggap semua elemen dalam populasi kita ambil dan kesempatannya untuk kita ambil itu sama gitu. Oke. Nah, keragaman di antara sampel acak sederhana ini biasanya disebut sebagai keragaman pengambilan sampel atau sampling variabilitas, jadi variabilitas sampel. Dan sebaran peluang yang mencirikan hal ini, ya, yang mencirikan berbagai macam aspek dari keragaman sampel disebut dengan sebaran pengambilan sampel atau sampling variability, jadi variabilitas sampel seperti yang tadi. Ya. Nah, sebaran pengambilan sampel ini akan memungkinkan kita untuk membuat pernyataan yang objektif terhadap parameter populasi tanpa harus mengukur setiap objek dalam populasi. Gitu. Jadi dengan mengetahui sebaran pengambilan sampel, jadi sangat mungkin bagi kita untuk membuat pernyataan yang objektif tentang parameter populasi yang tadi saya simpulkan dengan theta ini. Gitu. Jadi
populasi itu secara lengkap dispesifikasikan oleh suatu fungsi, ya, suatu fungsi f x, theta. Theta ini yang kita tidak tahu, gitu ya. Itu yang harus diestimasi atau diduga secara ini. Nah, oke, saya berikan contoh. Populasi Paripatus sp adalah suatu hewan yang mirip cacing, ya, yang hidup di bawah batu, potongan kayu, dan dedaunan di daerah tropis dan subtropis, dengan panjang rata-rata 3,2 cm dan simpangan baku 0,331 cm. Jadi 3,20 cm dan simpangan baku ini. Nah, ini adalah data yang salah satu ilustrasi dari apa namanya hewan yang mirip cacing ini, ya, seperti ini. Ini adalah apa yang kita katakan tadi. Ini adalah gambaran umum dari populasi. Nah, dari mana kita tahu, ya, andai kata ini orang sudah meneliti, ya, orang meneliti dan informasi seperti ini sudah ada. Jadi orang sudah tahu populasinya seperti ini. Ya, jadi ini adalah informasi populasi yang disimpulkan dengan mu misalnya 3,20. Ya, ini adalah ini tadi rata-rata, kemudian simpangan baku 0,31 ini. Sigmanya adalah 0,31. Jika sampel acak berukuran N25 dikumpulkan dan rata-rata panjangnya dihitung, jadi maka kemungkinan panjangnya tidaklah ini. Ya, jadi kalau kita mengambil sampel sebanyak 25, jadi 25 cacing ini, ya, seperti ini, Paripatus sp ini, bisa saja kemungkinan panjangnya, ya, kita akan sama persis dengan ini, ya. Bisa saja misalnya 3,13 atau 3,35 atau nilai lainnya. Ini adalah sesuatu yang kita sebut tadi variabilitas dari sampel, ya. Panjangnya mungkin saja ini atau nilai lainnya, itu poinnya. Nah, satu sampel ini akan membangkitkan nilai rata-rata X bar tunggal yang merupakan suatu tebakan atau dugaan untuk mu. Ya. Jadi satu sampel ini adalah sekali lagi membangkitkan rata-rata atau suatu tebakan atau dugaan untuk mu. Jadi begini, kita anggap populasinya ini diketahui seperti ini, ya. Jadi informasi ini orang sudah tahu bahwa wilayah ini, satu daerah tertentu itu memiliki ini dari rata-rata. Orang sudah melakukan ini sebelumnya. Nah, kalau sekarang mengambil sampel, ya, mengambil sampel dari suatu daerah tertentu itu, jadi katakanlah seperti ini. Kalau kita bayangkan ini adalah populasi, ya, populasi dalam satu daerah, ya, yang berisi Paripatus sp tadi. Ini isinya populasi dari Paripatus sp gitu, ya. Nah, yang kita lakukan adalah mengambil sampel ini, gitu, ya. Andai kata kita tidak tahu, sebenarnya ini kita tidak tahu informasi ini, ya. Ini kita berasumsi, jadi bermain teori. Jadi kita anggap tahu populasinya ini, gitu, ya. Bahan baku ini adalah informasi yang diberikan populasi. Nah, kenyataannya yang kita lakukan adalah mengambil sampel misalnya ini, ya, yang saya gambar kotak-kotak ini adalah sampel yang kita ambil misalnya dari suatu daerah tertentu, dalam ini, dan area yang kita teliti ini. Jadi ini adalah sampel. Pada sampel ini kita hitung misalnya ada berapa cacing mungkin di sini, ya, katakanlah di sini tadi 25, saya katakan ini 25, ambil 25 lagi, gitu, ya, 25, ambil 25, gitu, ya, 25, ini juga 25, ini juga 25, gitu, ya, misalnya ada katakanlah 5 kali pengambilan sampel berukuran 25, ya. Nah, di sini kita catat, ya. Jadi kalau tadi informasi populasi, andai kata artinya kita tahu bahwa ini populasinya sebenarnya gini karena saya itu atau semua, gitu. Nah, asumsi seperti itu. Jadi sekarang kalau kita ambil sampel, kita sebenarnya pada dasarnya kita tidak pernah tahu populasinya itu berapa. Jadi kalau kita tahu populasi, tidak perlu belajar statistika, gitu. Kalau kita tahu populasi. Nah, justru karena kita tidak tahu populasi lah, nilai sebenarnya dari populasi lah kita belajar statistika dalam penelitian dan seterusnya, gitu, ya. Nah, di sini kita ambil sampel sebanyak 25, kemudian ini 25, dan seterusnya. Nah, bisa jadi yang di sini misalnya jadi N sama dengan 25, N sama dengan 25, N sama dengan 25, N sama dengan 25, ini juga N sama dengan 25, gitu.
Oke, untuk N25 ini bisa jadi kita dapatkan di sini misalnya rata-rata kita simpulkan dengan X bar itu misalnya 3,13. Di sini mungkin kita dapatkan X bar sama dengan 3,35. X bar yang lain di sini kita bisa dapatkan misalnya 3, misalnya 26 atau 27 ya, dan seterusnya. Jadi ini pada dasarnya membagikan suatu dugaan atau tebakan untuk mu pada dasarnya yang kita ambil ini. Bagus tidaknya tebakan ini tergantung pada proses pengambilan sampel atau keacakannya. Bagaimana variabel atribut atau sigma dan berapa banyak upaya yang dilakukan pengambilan sampel atau ukuran sampelnya berapa gitu. Ya, jadi tergantung kepada beberapa hal. Gitu. Nah sekarang misalkan kita mengambil sampel, jadi mengembalikan sampel yang kita peroleh tadi ke dalam populasi. Jadi sampel diambil, kemudian dikembalikan lagi dan mengambil sampel kedua berukuran 25, menghitung lagi rata-rata sampel. Nah, secara sederhana pengambilan sampel itu ada dua dari semacam ini, katakanlah ini bukan populasi yang ruwet, tapi ini adalah misalnya bola ya. Kalau kita bermain ini ada bola, ada 5 bola misalnya. Pengambilan sampel ini dari dalam kotak ini ya. Andai kata ini tangan ya, yang ambil bola. Jadi ada dua, jadi dikembalikan lagi dan tidak dikembalikan gitu ya. Atau istilahnya dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Jadi diambil satu, udah. Misalnya bola merah, ini ada 5 bola, misalnya warnanya 2 merah, 3 biru. Ambil 2 merah misalnya, atau 1 merah diambil, tidak dikembalikan, atau ambil 1 merah dikembalikan lagi gitu. Jadi ada yang dikembalikan, ada yang tidak. Nah, yang di sini kita mengambil sampel ya ke dalam populasi dan mengambil sampel kedua dan dikembalikan ya. Jadi ambil sampel dikembalikan dalam ini populasi dan kita mengambil sampel kedua berukuran 25 juga dan menghitung rata-rata sampel ini. Jadi nilai X bar yang kita peroleh tadi, rata-rata yang kita peroleh tadi, kemungkinan tidak sama dengan X bar yang sebelumnya karena variabilitas sampel. Jika kita kembalikan lagi sampel ke dalam populasi dan mengambil sampel ketiga, kita akan membagikan pedugaan yang ketiga untuk mu secara bebas dalam bentuk X bar. Jadi pada dasarnya yang kita lakukan adalah saya ingin tahu tadi kalau ke contoh yang cacing tadi, hewan yang mirip cacing tadi, jadi saya ingin tahu berapa panjang rata-rata populasi dalam cacing. Jadi saya ambil 25 ya, bisa jadi saya kembalikan nanti diambil lagi gitu ya. Tapi mungkin kalau seperti ini kan tidak terlalu mudah ya, karena hewannya mungkin tidak semudah ilustrasi ini. Mungkin dalam satu ketika diambil lagi ya, tidak dalam hari yang sama, bisa jadi begitu. Jadi dihitung, masing-masing penghitung akan mendapatkan rata-rata. Nah, apabila kita ulang secara terus-menerus, ya, membangkitkan ratusan bahkan ribuan nilai X bar selama sampel yang diambil acak dan memiliki ukuran yang sama, maka rata-rata tersebut akan membentuk suatu yang disebut konstruksi teoritis atau teoritis konsep pengambilan sampel untuk rata-rata. Jadi di sini sangat logis kalau kita ambil misalnya sekarang 25, kemudian ambil lagi 25 ya. Seperti ilustrasi saya tadi di sini, entah di sini dalam suatu peta yang isinya populasi dari Paripatus sp itu. Jadi ambil 25, kemudian ambil 25 lagi, dan kita lakukan secara terus-menerus. Di sini saya katakan misalnya ratusan bahkan ribuan, maka kita akan mendapatkan sampel rata-rata atau distribusi sampel rata-rata untuk nilai tengah. Jadi berapapun variabilitas itu kita bisa nyatakan nanti misalnya dalam selang atau dalam interval gitu ya. Jadi diambil gitu ya, dihitung rata-rata X bar. Jadi harapannya nanti jadi X bar itu kalau tadi ngambil contoh misalnya bisa jadi yang pertama pada saat pengambilan sama ini misalnya 3,2 gitu ya. X bar yang berikutnya kalau kita namakan X bar 2 gitu ya, misalnya bisa saja 3,25. X bar berikutnya misalnya 3,3 atau misalnya agak ekstrim lebih ini 3,8 dan seterusnya gitu. Nanti kalau kita rata-ratakan lagi maka kita akan dapat rata-rata populasi secara general. Oh, gambarnya mungkin panjang ini akan hanya berkisar antara 3, sekian gitu. Oke.
Nah, pada kenyataannya kita mengambil sampel hanya sekali, sampel dari populasi hanya sekali. Nah, kalau tadi itu kan ilustrasi teoritis ya, ilustrasi kalau bisa kita lakukan ini. Dan ini perlu karena kita perlu memahami. Jadi dalam statistika itu dikembangkan dulu matematikanya seperti apa, baru nanti kita bicarakan realnya seperti apa. Gitu ya. Ada teorinya dulu, baru dipraktikkan. Karena kalau tidak ada teorinya, sulit melakukan verifikasi ini kira-kira cocok nggak dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Nah, di sini harapannya dengan mengambil rata-rata, itu akan membicarakan populasi dan secara teori, nah, X bar itu adalah dikatakan penduga untuk populasi mu. Dan ini disebut kalau dalam istilah statistika disebut dengan tak bias. Gitu. Ya. Tapi kita tidak akan bicarakan terlalu jauh. Yang jelas kalau Anda mengambil sampel yang representatif tadi secara acak, itu adalah cerminan dari populasi mu. Gitu. Oke, dan nilainya tak bias kalau secara teori. Oke. Nah, tetapi dalam kehidupan kenyataan ini adalah faktanya. Kita mengambil sampel dari populasi hanya sekali, namun kita menyadari bahwa sampel yang diambil itu berasal dari sebaran pengambilan sampel teoritis dari semua kemungkinan sampel yang mungkin dengan ukuran tertentu. Ya, jadi pada saat kita mengambil sampel, kita yakin dan kita sadar bahwa sampel itu berasal dari suatu sebaran, ya, sebaran pengambilan sampel yang secara teoritis berasal dari semua kemungkinan sampel yang mungkin dengan ukuran tertentu. Ya. Nah, jadi konsep ini, ya, sebaran pengambilan sampel itu memberikan hubungan antara keragaman pengambilan sampel dan peluang pada dasarnya, ya. Nah, dan pada saat kita mengambil sampel tadi atau memilih sampel tadi, itu harus sebenarnya adalah suatu operasi kemungkinan atau chance operation. Ya. Jadi sesuatu yang melibatkan peluang, gitu. Sehingga di sini kita menginterpretasikan peluang sebagai frekuensi relatif dalam suatu sebaran pengambilan sampel. Nah, apa yang kita sudah bahas pada pertemuan lalu adalah apa? Jadi pada saat kita membicarakan konsep peluang, kita membicarakan bagaimana misalnya seorang melakukan percobaan melemparkan koin sebanyak ribuan kali kan. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah interpretasi peluang dalam frekuensi kan. Itu sudah kita pelajari. Kemudian salah satu sebaran yang penting adalah rata-rata sampel, dan tadi sudah kita bahas pentingnya kenapa karena akan membicarakan apa yang ada pada populasi. Nah, misalnya dari populasi N diambil secara acak semua sampel berukuran N, tadi 25 ya. Untuk setiap sampel hitung S-bar-nya. Jadi dari masing-masing sampel jadi cacing tadi misalnya ada yang 3,26, 3,25 sampai misalnya sebanyak 25 yang sampel nomor sampel ke 25 misalnya 3,1 gitu. Jadi dijumlahkan semua kemudian dibagi 25 kita dapat rata-rata misalnya 3,2. Demikian pula lakukan yang berapa kali sebanyak misalnya yang kita memungkinkan untuk itu gitu. Nah, tetapi juga tadi saya mengatakan bahwa di sini tidak mungkin mengambil lebih ini. Apa hubungannya? Ya, karena pengambilan sampel itu kan berarti ada 3 komponen. Jadi ada waktu, kemudian ada biaya, kemudian ada tenaga gitu ya. Jadi kalau hanya satu percobaan yang seperti ngambil bola itu mungkin tidak akan jadi masalah. Tapi kalau percobaan ke lapangan, misalnya siapa yang akan mengambil, misalnya berapa biayanya gitu dan komponen-komponen lain yang juga harus dipertimbangkan. Sehingga jadi pertimbangan itu tidak akan akan menyebabkan kita bertindak sesuai dengan batasan yang kita miliki gitu. Jadi tidak akan mungkin kita mengambil berapa kali hanya sebanyak-banyaknya gitu. Nah, daftar dari semua nilai X bar yang berbeda dari frekuensi ini ya, X bar yang berbeda dan frekuensi dari masing-masing nilai berbeda ini kita catat gitu ya. Sehingga nanti kita akan memiliki apa yang disebut sebagai distribusi pengambilan sampel. Oke. Nah, saya ambilkan contoh, jadi suatu populasi berukuran N yang terdiri dari 6 sisi dari mata dadu seimbang. Oke, di sini ketika kita membicarakan contoh, itu contoh-contohnya paling dadu, kemudian koin, atau kartu. Ya. Karena itu yang paling sederhana, paling mudah dibayangkan. Ya. Dan kalian bisa mengetahui ini dengan, apalagi kalau kita sering main pakai dadu misalnya ya.
main apalah gitu ya, ular tangga atau apa, itu kan pasti melempar dadu, tahu, oh yang bisa membayangkan dengan mudah, sehingga contoh-contoh di sini tidak ruwet gitu ya. Nah, populasi berukuran N sama dengan 6 terdiri atas 6 mata dadu seimbang. Jadi di sini ya kita mata dadu berarti ruang sampel yang mungkin adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi saya tidak gambar lagi, jadi dadu sisinya 6 dan dianggap dadunya seimbang. Ruang sampel adalah ini tadi ya. Nah, di sini populasi ini memiliki parameter mu. Nah, parameter ini karena hanya dadu yang terdiri atas mata 6 ya. Ya, mata 6 berarti kan hanya ada mata 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, gitu ya. Nah, kalau kita hitung rata-ratanya berapa? Jadi tinggal dijumlahkan saja 1 sampai 6 kan. 1 tambah 2 3, tambah 3 6, tambah 4 6, tambah 5 15, tambah 6 21. Kemudian kita bagi 6. Ya. Kita bagi 6. Kenapa bagi 6? Karena memang banyak matanya 6. Jadi ini adalah rata-rata dari populasi atau mu-nya populasi atau nilai tengah dari populasi gitu ya. Jadi kalau populasi ini. Kemudian variansnya, jadi variansnya adalah sigma ini, I sama 1 sampai 6, ini, XI minus mu, dikuadratkan ini. Oke, masing-masing jadi 1 dikurangi 3,5 kuadrat, dan seterusnya ya. Yang kita bisa hitung di sini 1 dikurangi. Ya, kalau kita lanjutkan sampai dengan 6, 3,5 kuadrat ini dibagi dengan banyaknya ini n. Oke, bagi 6. 17,5 dibagi 6. Nah, ini adalah nilai tengah dan varians populasi. Oke. Dan sekarang populasi ini seragam, kenapa ya? Karena kalau kita hitung peluangnya itu kita akan dapat apa 1/6, 1/6, 1/6 kan gitu ya. Kita sudah contohkan itu dalam membicarakan sebaran Pubaca di script ya dan continue. Jadi kita pada saat menghitung peluang, kalau kita gambar dan sisanya dia akan peluangnya begini, kalau kita gambar dalam satu garis, ini jadi 1/6 gini ya, 6/6-nya gini. Jadi 1/6 itu ada 1, oke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini peluangnya F-nya, nilai F-nya adalah ini 1/6. Dalam mengukur sebaran pengambilan sampel, kita akan mengambil semua sampel berukuran N sama dengan 2 yang mungkin dari populasi ini berhubungan dengan pelemparan dadu sebanyak 2 kali. Jadi gini, dari yang tadi kita akan membuat atau mengonstruksi sebaran pengambilan sampel ya. Misalkan kita mengambil semua sampel yang berukuran N sama dengan 2 yang mungkin dari populasi ini. Apa maksudnya N sama dengan 2 ini? Jadi berhubungan dengan pelemparan dadu sebanyak 2 kali. Oke. Untuk setiap sampel yang kita ambil, kita akan menghitung X bar. Jadi untuk N sama dengan 2 itu sekali lagi berhubungan dengan pelemparan dadu sebanyak 2 kali. Nah, seperti ini adalah lemparan pertama. Ini lemparan pertama, ini lemparan kedua. Jadi misalnya lemparan pertama 1, muncul. Lemparan kedua 1. Kita jumlahkan 1 tambah 1, kemudian dibagi 2. Jadi sama dengan 2/2, sama dengan 1. Itu yang dimaksud di sini. Ini adalah rata-ratanya ya, X bar. Ini X bar yang dikurung ini ya. Dengan demikian kita bisa hitung juga kalau mata dadu pertama 6 dan 6 ini pasti 6 juga kan gitu. Atau misalnya kita ambil ini 54. Jadi 5 ditambah 4 dibagi 2. Sama dengan 9/2 sama dengan 4,5. Oke, kita memperoleh ini. Masing-masing kemunculan kita catat, kemudian kita bagi 2. Ya. Jadi lemparan pertama, lemparan kedua. Atau manapun ya, ini lemparan pertama juga bisa, ini lemparan kedua juga boleh. Karena mata dadunya hanya 1/6. Nah, berdasarkan tabel ini kita melihat bahwa rata-ratanya mulai dari 1 sampai 6 ya. Nah, di sini dari 1 sampai maksimum 6. Yang paling tinggi. Kita juga bisa mengamati beberapa sampel memiliki rata-rata yang sama. Jadi misalnya X bar sama dengan 2 dimiliki oleh 1, 3, 2, 2, dan 3, 1. Ya. Jadi 1 tambah 3, 4 bagi 2, 2. 2 tambah 2, 4 bagi 2, 2. Dan ini juga sama, hanya
berbalik sifatnya komutatif 3 dan 1 ya sama 4 dibagi 2. Apabila kita menabulasikan nilai X bar dan frekuensi relatifnya, maka kita akan peroleh tabel ini. Jadi untuk X bar sama dengan 1 yang muncul sekali, 1,5, 2, 3 ya, dan seterusnya sampai 6 ya. Yang paling banyak frekuensinya adalah ini 3,5 ya. Ya, 3,5. Jadi 3,5 kita bisa lihat dari sini. Ini yang 3,5, 3,5, 3,5. Itu ya. Kalau saya highlight ini dia. Oke. 3,5, 3,5, 3,5. Itu yang paling banyak. Oke, itu yang maksud. Jadi 3, 3, 3, 3. Jadi kita bisa lihat sepanjang, kalau kita tarik garis sepanjang ini diagonal, kita nilainya sama 3, 3, 3, 3, ada 5, kemudian 2,5, 2,5, 2,5. Oke, jadi kita bisa lebih melihat polanya. Kita bisa melihat pola seperti ini, ya, yang tadi. Jadi kalau kita amati, ya. Jadi yang saya maksud adalah kalau kita tarik garis seperti ini misalnya, ini ya, ini mungkin lebih ini ya dibandingkan yang tadi. Ini juga sama ya. Ini 3,5 kalau kita tarik garis. Dan seterusnya kita bisa tarik garis. Jadi ini akan rata-ratanya sama gitu ya. Jadi ini ya. Kemudian ini juga kita lanjutkan. Gitu ya, dan ya, dan seterusnya bisa kita lihat sampai 1, 2 dan seterusnya. Oke. Ya. Ini harusnya 5. Saya baru sadar ini harusnya 5. Oke. Ini membantu saya untuk mengetahui. Ini harusnya 5 ya. Ini harusnya 5. 5 tambah 5. Oke. Kita saya garis saja. Ini 5. Ini setengah. Oke. Ya, jadi ini. Ya, itu. Jadi ini yang paling yang saya sorot hijau, oke, yang paling tinggi gitu ya. Yang paling tinggi yang saya juga tadi sempat lingkari. Oke. Baik, kemudian jadi kalau kita hitung frekuensi relatifnya, jadi 1 dibagi 36, 2 dibagi 36, 3 bagi 36 dan sampai ini 6 bagi 36. Ini yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi tadi frekuensi relatifnya. Dan kalau kita jumlah ini totalnya 1. Tentu saja di sini akan ada pembulatan ya, karena tidak semuanya hasilnya
dalam bentuk angka yang bagus lah ya, tanda petik ya. Jadi beberapa bagian mungkin akan ada pembulatan. Oke, kalau jumlahkan itu totalnya 1. Nah, kemudian apa saja karakteristik dari pengambilan sampel ini? Kita bisa menghitung kalau kita nyatakan dalam frekuensi, kita bisa hitung rata-rata ini. Jadi ini rata-rata berfrekuensi ya frekuensi dikalikan frekuensi relatif kan, gitu ya. Frekuensi dikalikan ini dibagi nanti jumlah total. Ini frekuensi relatif tidak kita ini ya, karena kita hanya menghitung rata-rata tadi ya. Itu kali ini 1,5 kali 2 kali 2 kali 3 dan sampai 6 kali 1. Kemudian kita bagi 36. Nah, kalau kita lakukan itu, kita akan memperoleh 126 dibagi 36 sama dengan 3,5. Nah, 3,5 ini sama dengan nilai mu tadi ya, mu yang ini. Ini ya, itu. Sehingga ya kita mendapatkan nilai yang sama. Oke, nah sekarang apa? Bagaimana dengan variansnya? Varians juga sama, kalikan ini X bar-nya sudah dikurangi mu X bar. Ya. Jadi tadi ini adalah X bar, jadi 1 dikurangi berapa dari 3,5 ya. 3,5 plus dan seterusnya sampai 1 kali, jadi frekuensinya ya, kebetulan 1 ya ini ya, kalikan ini 2 kali 1,5 dikurangi 3,5, 3 kali 2 dikurangi 3,5 kali 3 dibagi 36 dan seterusnya ya. Sehingga kita peroleh 52,5 dibagi 36 sama dengan 17,5, 17,5 dibagi 12. Nah, kalau kita bandingkan dengan varians populasi, ini adalah 17,5 dibagi 6. Nah, kenapa bisa begitu? Oke, baik. Kita mengamati bahwa varians sebaran pengambilan sampel dari rata-rata tidak sama dengan varians populasi, gitu ya, yang kita peroleh tadi. Namun, kita bisa melihat bahwa varians ini sama dengan varians populasi. Ya. 17,5 dibagi 6 dibagi 2 gitu ya, dibagi 2. Dan secara umum untuk sampel berukuran N kita akan peroleh ini. Untuk sampel berukuran N, sigma X bar ya, sigma X bar kuadrat sama dengan sigma X dibagi N. Akar kuadrat dari sigma X bar ini, jadi sigma X bar ini dibagi N, jadi dibagi N ya. Disebut galat baku rata-rata atau standar error of the mean, ya, of the mean atau galat baku atau standar error saja. Oke. Jadi sigma X ya, kalau kita akarkan ini sama dengan sigma X bar, sigma X bar sama dengan sigma X dibagi akar N. Kalau kita akarkan yang ini. Jadi ini diakarkan, jadi persamaan 3 ya, diakarkan. Jadi ini diakar dari sigma X kuadrat dibagi N. Oke, sama dengan ini. Nah, untuk contoh di atas, kita akan peroleh simpangan galat baku rata-rata atau galat baku atau standar error atau galat baku saja. Akar tadi 17,5 dibagi 12. Ya. Dibagi 12, akar kemudian sama dengan 1,21. Oke. Jadi ini ya 17,5 per 6 kemudian dibagi 2 sama dengan 17,5 dibagi 12 ya. Oke, akar dari itu sama dengan 1,21. Pada tabulasi ini kita melihat bahwa sebaran X bar bergerombol di tengah-tengah. Jadi yang dimaksud bergerombol di tengah-tengah itu adalah ini tadi ya. Jadi kalau kita gambar ini terpusat di sini ya, bergerombol di sini. Jadi misalnya kalau kita hitung ya, jadi kurang lebih akan seperti ini. Kalau kita ingat lagi ya, mungkin begini ya, naik dari satu ini seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dia di sini. Ya, bergerombol di tengah-tengah. Bertolak belakang dengan sebaran populasi yang seragam. Nah, tadi kan kita mengatakan seragam yang tadi ya, jadi bertolak belakang dengan seragam. Berdasarkan hal ini kita dapat mengeneralisasi atau merampatkan untuk pengambilan sampel dari yang memiliki sebaran normal dan pengambilan sampel dari yang tidak memiliki sebaran normal.
Gitu. Ya. Oke, ada dua kasus di sini kalau kita bicara sebaran normal. Apabila kita mengambil sampel dari populasi yang bersebaran normal dengan rata-rata mu X dan varian sigma X kuadrat, sebaran rata-rata sampel atau sebaran pengambilan sampel akan memiliki atribut seperti ini. Jadi sebaran X bar itu adalah normal. Rata-rata mu X bar dari X bar akan sama dengan mu X rata-rata populasi, dan varian sebaran X bar atau sigma X bar kuadrat akan sama dengan sigma X dikuadratkan. Ya, sigma X dikuadratkan dibagi N. Oke. Kalau populasi ini bersebaran normal dengan rata-rata ini dan ini varian sigma kuadrat. Jadi kita akan mendapatkan sebarannya normal lagi, X bar itu normal. Secara teori ini bisa kita buktikan secara matematika ya. Tapi di sini kita tidak perlu membahas sampai detail ke teori. Kita cukup terima ini jadi X bar normal dan rata-rata mu X bar itu adalah rata-rata dari mu X bar akan sama dengan mu X. Jadi kalau saya nyatakan jadi X bar ini biasanya ditulis begini ya. Nah, ini artinya menyebar atau memiliki sebaran normal gitu. Apa minnya nanti. Kemudian mu X bar ini nilainya akan sama dengan mu X gitu. Itu secara ini. Kemudian sigma X bar kuadratnya akan sama dengan sigma X bar dibagi N. Oke. Nah, itu yang kita peroleh dari ini. Jadi di sini kalau saya bisa tulis ini dinotasikan begini sebenarnya mu X bar. Nah, sesuai dengan ini tadi ya. Sigma X bar. Sigma X bar X. Ini secara notasi, tapi saya pikir kalian nggak perlu terlalu detail, tapi hanya saya yang ingin mengenalkan aja notasi seperti ini. Jadi intinya adalah ini normal, kemudian ini aja yang perlu kalian catat jadi X bar, kemudian ini ya. Kemudian yang kedua, apabila tidak memiliki sebaran normal, apa jadinya? Jadi kalau tidak memiliki sebaran normal, maka sebaran X bar akan mendekati normal. Jadi yang kedua adalah populasi yang tidak memiliki sebaran normal, ya rata-rata yang ini, maka akan mendekati, semakin besar akan semakin dekat dengan sebaran normal. Kemudian sifat ini disebut dengan sifat dari teorema limit pusat ya. Oke, ini lagi-lagi terlalu teknis kalau dibicarakan, tetapi poinnya adalah rata-rata sebaran itu akan sama dengan ini mu X. Kemudian variansnya akan sama dengan ini tadi. Seperti tadi asalkan n-nya besar, semakin besar gitu ya, akan mendekati ini. Contoh, rata-rata konsentrasi kolesterol darah dalam populasi ya dalam jumlah besar. Nah, di sini ada kata kunci dalam jumlah besar ya. Dalam jumlah besar. Jadi suatu pria dewasa berumur 50 sampai 60 adalah 200 mmHg. mmDL ya. Dengan baku 20 mg per dl. Dianggap pengukuran kolesterol bersebaran normal. Jadi pengukuran kolesterol itu dianggap bersebaran normal ya. Pengukuran kolesterol diasumsikan bersebaran normal atau berdistribusi normal. Berapakah peluang bahwa 100 pria dari kelompok umur ini akan memiliki kolesterol di bawah 204 mg per dl? Nah, bagaimana ini? Nah, ini sebenarnya kita sudah membicarakan salah satu contoh, tetapi pada contoh sebaran normal yang kita bicarakan minggu lalu tidak ada kata-kata ini mengambil 100 pria atau bawa 100 pria dari kelompok ini gitu. Itu bedanya ya. Nah, di sini artinya ini sudah mengambil sampel dari populasi, sejumlah populasi. Kalau yang sebelumnya itu dianggap peluang dari populasi gitu. Itu bedanya. Ya. Nah, dengan hal ini seperti apa? Jadi kolesterol di bawah ini berapa gitu. Jadi yang kita peroleh apa? Dari informasi soal kita memperoleh mu X bar sama dengan mu X sama dengan 200 mg per dl. Ya, ini. Jadi ini adalah mu-nya. Oke, kalau kita ini adalah mu X bar ya. Ini atau sama dengan mu X karena jadi sifatnya sama ya. Kemudian jadi tanda X bar itu artinya mengambil sampel ya.
berarti ada ambil sampel berapa. Jadi simpangan bakunya 20 mg/dl. Jadi yang kita pilih ini sigma X kita bisa hitung sigma X bar kita hitung sigma X dibagi AKN. Nah, di sini adalah apa? Ini adalah sigma X. Ini adalah N-nya 100 N. Jadi 100 pria. Oke. Jadi sigma X bar sama dengan sigma X dibagi akar N. 20 dibagi akar 10 sama dengan 20/10 sama dengan 2 mg/dl. Jadi ini sigma X-nya. Nah, di sini karena dalam jumlah besar ya ada kata-kata menyebar normal tadi ya, persebaran normal, maka kita bisa menggunakan Z. Nah, sekarang bedanya Z-nya, kalau minggu lalu kita menggunakan Z sebagai X minus mu per sigma, ini sama dengan Z. Nah, di sini tinggal dimodifikasi lagi X bar, ya, kalau yang minggu lalu ya, di sini mu-nya masih sama, tapi di sini mu X bar dibagi, nah, di sini sigma X bar. Nah, sigma X bar itu adalah ini, sigma X per akar N ini. Ini, yang ini tadi, sudah ya masih sama, ini juga sama. Oke, jadi yang diketahui adalah berapakah peluang bahwa 100 pria dari ini akan berkolesterol di bawah 204 mg/dl. 204 adalah ini, X barnya. 204 kuling ini 200, ya, 200 ke sini. Kemudian ini sigma X-nya kita mulai dari sini tadi ya. Nilai yang ini kita sudah hitung tadi, jadi sama dengan 2. Nah, dalam tabel kita bisa hitung peluang dari X bar lebih kecil dari 204 tadi kan, sama dengan peluang kalau kita sudah ubah menjadi ini tadi Z-nya. Z-nya sekarang ini ya. Jadi Z itu adalah tabel normal standar. Tabel normal baku atau standar. Yang saya sudah contohkan minggu lalu. Jadi PZ lebih kecil 2, jadi ini 200 kita akan angka ini masuk di sini. Jadi kalau ini adalah nilai Z, kalau ini adalah nilai X bar, jadi sama ketika kita ubah menjadi ini. Tapi dalam R nanti kita bisa menggunakan ini langsung atau ini, manapun boleh. Nanti saya tunjukkan pada bagian akhir nanti. Sama dengan F2, jadi kalau dilihat dari tabel nanti adalah 0,9772. Oke, coba kita lihat di tabel, ada nggak itu nilainya segitu, F2. Oke, ini tabel yang sudah saya ini minggu lalu, jadi F2. Jadi lihat sekarang 2. 2 adalah ini ya. 2 di sini 0,9772. Oke. Ini adalah F2, jadi 0,9772. adalah ini nilai dari yang tadi kita cari ini 0,9772. Oke. Jadi ini adalah peluang dari orang yang 100 pria di kelompok umur ini yang akan memiliki kolesterol di bawah 204 mg/dl. Nah, jadi contoh di atas kita bahwa rata-rata populasi mu dan varians itu populasi diberikan ya. Jadi contoh ini kita memberikan ini dan mu-nya ini diberikan gitu ya. Artinya informasinya diberikan dalam soal atau dalam contoh kasus ini. Nah, pada sampel pada kasus berikutnya ini tidak akan ada informasi seperti itu. Jadi kita murni menggunakan populasi gitu ya. Nah, itu yang akan kita bicarakan nanti metode ini. Kita akan menggunakan sampel tanpa informasi parameter populasi untuk menduga parameter populasi. Jadi
Kalau yang tadi kita diberikan contoh yang sifatnya cukup ini karena kita informasi ini diberikan informasi populasi gitu ya. Nah, nanti kita tidak akan bisa menggunakan ini pada dasar kalau kita meneliti ya kita berdasarkan sampel. Jadi yang kita miliki nanti kita bisa hitung adalah sampel X bar dan mungkin simpangan baku, standar deviasi atau standar deviasi dari X-nya gitu. Ini yang kita harus hitung sendiri nanti. Nah, pada materi ini kita akan bicarakan apa yang disebut sebagai selang kepercayaan atau confidence interval. Oke. Nah, jadi kita mengetahui bahwa sampel X bar adalah penugas tak bias tadi ya. Selang tak bias adalah nilainya sama untuk ini yang dari kita ambil sampel, rata-rata sampel akan sama dengan rata-rata populasi. Nilai X bar tidaklah sama karena variabilitas sampel. Jadi X bar itu bisa tidak sama memang ya, karena ada variabilitas sampel ya. Dan kita tahu bahwa ini akan X bar dikurang ini yang sudah kita lakukan tadi berbentuk seperti ini adalah memiliki sebaran nomor baku yang saya tulis sebagai Z. Ya, yang ini akan sama dengan Z. Ya, ini adalah sebaran normal baku berupa tabel tadi ya nilai-nilainya. Tapi dalam R nanti kita tidak perlu harus menggunakan tabel seperti ini, jadi kita bisa hitung. Untuk sebaran pengambilan sampel aku baca ini, misalnya kita ingin hitung ini. Kita ingin hitung peluang dari A lebih kecil Z lebih kecil B. Ya, A lebih kecil sama dengan Z, atau Z di antara A dan B. Sama dengan 0,95 gitu ya. Berapa nilai A dan B yang menangkap pertengahan 95 dari sebaran Z ini? Nah, berapa? Itu pertanyaan kita. Jika FA sama dengan 0,025 dari tabel normal, kita peroleh misalnya A sama dengan minus 1,96. Coba kita lihat. Jadi agar nilainya segini berapa A gitu ya. Jadi minus 1,96. Jadi minus 1,96 minus 1,9 ya. Ini 1 2 3 4 5 6. Oke, itu kita turun ke bawah. Ini dia. Ini adalah nilai dari F minus 1,9 nilai dari FA dengan A sama minus 1,96 sama dengan 0,275. Jadi jika FB sama dengan 0,975 kita peroleh B-nya 1,96. Oke, 0,975 1,96. Dari mana dapat itu? Jadi 1,96. 1 2 3 4 5 6. Ya, sorry. Nah, ini 0 ya. 6 ke bawah. 1,9. Ini tadi ya. Ini. Oke. Jadi ini nilai yang tadi. Ya. Nah, dari apa sih maksudnya tadi? Jadi begini. Kalau kita ingin membuat ini dan kita tahu bahwa sebenarnya distribusi normal itu bentuk seperti ini, ya simetris. Jadi distribusi ini, penggambar saya tidak ini ya. Oke. Saya berusaha gambar. Oke, nah seperti itu. Jadi ini simetris. Simetris katakanlah begini. Ya, kiri kanan ini ya simetris. Jadi kalau kita ingin 95% yang menangkap ini, jadi yang di sini, jadi ini kita inginkan ini 95%. Nah, sedangkan karena simetris berarti di bagian ini yang tidak saya arsir dan ini kan sama ya. Nah, kalau kita jumlahkan itu harus sama dengan satu totalnya luas area. Jadi kalau kita integralkan ini daerahnya 1 gitu ya. Nah, di sini nilainya 0,025 ya, jadi ini 0,025 juga kan gitu ya. Oke, kalau dijumlahkan ini jadi 0,05 dan kalau kita tambahkan ini 95% atau 0,95 akan menjadi 1 total. Jadi agar luas ini karena tabel menghitung dari kiri, jadi kita perlu FA ini 0,25 dan ini sampai di sini berarti 0,975 kan, 95 tambah 0,25
gitu. 50% tambah ini. Jadi untuk mengcover ini kan, jadi di arsiran pertama ini, kemudian yang arsiran kedua, saya tulis di bawahnya ya. Oke. Ini 0,975. Ini 0,025. Sehingga begitu ini kita kurang, ini akan menjadi apa? 0,95. Itu tujuannya ya. Karena kita mengarahkan ini tadi ya. Jadi kita konstruksi seperti itu sehingga menjadi FA sama dengan 0,05 dari tabel normal kita peroleh ini, dan FB 0,975 kita peroleh B-nya 1,96. Jadi dari sini tadi. FA yang ini 0,025. Jadi luas areanya 0,025 kita peroleh dari ini minus 1,96 tadi ya. Ini tadi ya. Kemudian untuk yang 1,96 ini yang luasnya 0,975. Sehingga kalau kita kurangkan akan menjadi 95% gitu ya, atau 0,95. Sehingga ini tadi pertanyaan tadi minus P minus 1,96 sampai Z 1,9 sama 0,95, artinya plus minus 1,96 ya. Kita bisa menangkap menangkap pertengahan dari 95% sebaran Z. Ya. Dengan demikian kita menangkap 90% dari X jika dan hanya jika begini. Yang syarat yang dipenuhi adalah ini. Jadi peluang dari minus 1,96 kecil X bar, ya, jadi ini adalah Z-nya tadi ya, ini adalah Z, itu lebih gampangnya Z 1,9 sama dengan ini. Atau kalau kita atur lagi, kita fokus sekarang pada mu yang agak di tengah-tengah, jadi ini bisa kita bawa ke sini, ini kemudian bawa ke kanan ya. Jadi atur-atur lagi, ini kemudian kita bawa ke kiri ya. Jadi kalau kita lihat minus jadi peluang dari minus 1,96 dibawa ke kiri minus X bar. Sorry, saya kalikan ini dulu ya, dikalikan dulu. Jadi minus 1,96 kalikan sigma dulu, sigma per akar N lebih kecil dari X bar minus mu lebih kecil dari 1,96 sigma per akar N. Oke, kemudian peluang X bar bawa ke kiri minus X bar awalnya ya, kali ini minus 1,96 sigma per akar N lebih kecil kali minus mu lebih kecil dari minus X bar plus 1,96 sigma per akar N 95 ya. Nah, menyelaraskan ini lagi kalikan negatif akan diperoleh ini. Oke. Jadi ini disebut dengan selang kepercayaan 95%. Gitu ya. Jadi X bar adalah pembaca dengan sebenarnya sampel karena terdapat tak berhingga nilai X bar. Jadi kalau kita bisa lakukan sampai tak berhingga, maka kita juga akan mendapatkan tak berhingga banyaknya nilai X bar. Kalau kita andai kata kita bisa melakukan itu. Jadi akan terdapat ini banyak sekali. Ya, tak berhingga bentuk selang dengan bentuk seperti ini. X bar plus minus ini ya. Yang plus untuk menyatakan sebelah kanan dan ini yang sebelah kiri. Ini disebut dengan batas batas atasnya, selang kepercayaan atas atau selang kepercayaan atas, satu sisi atas, ini yang bawah kan itu batas atasnya. Atas kita bisa katakan itu, ini yang batas bawah gitu. Oke. Jadi untuk interval berbentuk di atas ya, kita bisa mengatakan 90% bahwa mu terletak antara batas tersebut. Jadi lebih tepat sebenarnya C untuk menyatakan kepercayaan atau confidence gitu, X bar minus mu. Jadi
Jadi notasi lain adalah sebenarnya di sini bukan peluang ya, tapi hanya mengatakan bahwa kalau kita lanjutkan ini, maka 95% akan berada di sini ya, gitu. C digunakan untuk selang kepercayaan, begitu pula saat kita menghitung selang kepercayaan bisa berisi nilai mu. Jadi P sama dengan 1 atau tidak. Jadi saya tidak akan membuat kalian bingung dengan ini. Jadi sementara kalau kalian akan menggunakan notasi C atau P tidak masalah ya. Jadi ini terlalu teoritis kalau saya bicarakan di sini. Jadi tulis saja nanti yang ini selang kepercayaan dengan cukup seperti ini mungkin ya, minus ini plus mu ini cukup, atau P ini nggak masalah sementara ya, karena kalian tidak akan fokus bagaimana atau secara filosofi mana yang benar gitu ya, sementara gunakan saja. Jadi poinnya adalah bisa menghitung ini nanti ya. Ini kalau untuk yang 95%. Nah untuk alfa yang lain, untuk yang persentase yang lain kita bisa ganti misalnya menjadi menghitung nilai ini nanti seperti apa. Itu nanti kita lanjut, kita akan bahas lagi. Nah, sebagai contoh, spesies tanaman tertentu memiliki varians tinggi 16 cm persegi. Ya, ini varians ya. Jadi varians tinggi 16 cm persegi. Diambil sampel sebanyak 25 diambil, kemudian diperoleh. Jadi ini apa N-nya 25. Diperoleh rata-rata tinggi 15 cm. Jadi rata-rata tinggi adalah ini X bar ya, sigma kuadrat ya sama dengan 16. Baik. Dan dengan demikian sigmanya adalah 4 cm. Jadi kalau varian itu satuannya masih kuadrat, nah kita perlu sigma yang merupakan akar dari ini dan satuannya sama pas ya. Kita bisa menghitung selang kepercayaan 95% untuk rata-rata populasi. Jadi Cx bar dikurangi 1 minus 1,96 kali sigma per akar N dikurangi mu, lebih kecil dari mu, lebih kecil dari X bar plus ini. Nah kalau kita hitung, ini terpotong ya, jadi XC 15 minus 1,96 4 per akar 25, yang sebelah kanan 15 plus 1,96 kali 4 per akar 25, ini akan sama dengan 0,5, jadi kita akan peroleh nilai ini ya. Yang kita peroleh adalah nilai ini di sini. Jadi ini. Jadi ini mengatakan bahwa apabila kita lakukan secara terus-menerus, maka nilai tengah atau rata-rata populasi akan berada 95%. Kita percaya akan berada pada nilai 13,432 cm sampai dengan 16,568 cm. Oke. Jadi itu yang bisa kita hitung menggunakan informasi tadi. Nah, di sini sekali lagi ininya diberikan sigma dan juga di sini kuncinya adalah varians. Ini sudah dikatakan spesies tanpa memiliki. Nah, kalau ada kata-kata begini, ini berarti informasi populasi. Ya. Kalau tidak ada kata-kata begini, berarti kita murni menggunakan sampel nanti yang ada hubungannya dengan tabel yang lain, tabel T atau distribusi T ya, dalam hal ini. Nah, oke. Nah, bagaimana sekarang kalau kita ingin lebih percaya lagi, katakanlah 95% bahwa kita telah mengikutkan mu dalam selang tadi. Nah, kalau tadi kita percaya 95%, yang ini biasanya secara lazim digunakan dalam software, dan orang menggunakan ini ya, bukan karena apa, tapi karena orang sering menggunakan saja pada dasarnya gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin percaya 99% bahwa kita telah mengikutkan mu dalam selang gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi, berapa nilai A dan B, sehingga hasilnya adalah 0,99. Jadi dengan kata lain, apa selisih dari ini nanti adalah, oke, kalau kita gambarkan lagi yang tadi, oke ini, ya nggak seperti ini. Jadi ini darah yang diarsir nanti adalah 0,99 gitu. Sehingga di sini apa? Jadi 1 dikurangi 0,99 itu adalah 0,01 kan? Ya kan? Kemudian kita harus bagi dua kan di sini karena dia ada dua daerah yang kita ini. Jadi ini adalah 0,01
ini juga sama 0,005 gitu ya. Nah, dari tabel FA berapa yang menghasilkan 0,05? Jadi di sini akan diperoleh apa? Yang menghasilkan 0,05 adalah minus 2,575. Jadi kita lihat aja minus 2,5 jadi minus 2,5 di sini 75. Oke, 75 di sini, antara di sini ya. Minus 2,5 antara ini ya. Oke. Jadi ini adalah nilai nilai yang kita inginkan. Jadi antara ini dan ini dibagi 2 0,05 kan. Jadi ini kalau kita menggunakan tabel ya, jadi kita melakukan ini. Jadi tetap saya ajarin caranya, tapi lebih nyaman, lebih gampang kalau kita menggunakan L nanti. Jadi tidak perlu menghitung ini. Untuk nilai-nilai yang tidak disebutkan dalam tabel kita tetap bisa hitung. Ini dibagi 2. Ini akan sama dengan 0,005. Oke. Jadi A-nya adalah ini minus 2,5. Ini dia. Minus 2,575. Dan B-nya berapa? Harapan kita juga akan plus dari ini ya, hampir sama harusnya, karena nanti berhubungan dengan angka yang di sini dan angka yang di sini pada dasarnya gitu. Tandanya hanya beda plus dan minus. Plus akan untuk menyatakan atas dan minus untuk menyatakan bawahnya gitu. Oke, kita lihat sekarang 2,575. Jadi 2,5 ini tidak lagi tadi 7-nya di sini antara 78 2,5 ini dia. Ya, di situ. Jadi akan diperoleh apa? 0,9949 ditambah 0,9951 ini dibagi 2. Jumlahkan dulu dibagi 2. Jadi akan diperoleh berapa? 0,995. Ya kan? Jadi begitu kita kurangkan nanti ini akan diperolehlah hasil dari ini 0,99, jadi 0,995 dikurangi nanti 0,005, ini hasilnya adalah 0,99. Itu yang kita inginkan ya. Jadi karena ruas ini, jadi inilah A, ini adalah B, yang ini ya. Jadi biar luasnya 0,99, gimana caranya gitu. Jadi logikanya adalah ini adalah simetris. Jadi karena simetris berarti di sini dan di sini yang kosong ini tidak sehasil, ini harusnya sama, dibagi 2 gitu. Jadi karena berbentuk lonceng atau simetris, kiri kanan sama, jadi harusnya dibagi 2. Sehingga kita peroleh apa? Selang kepercayaan untuk ini adalah berdasarkan tabel tadi adalah X bar minus 2,575 sigma per akar N. Jadi, ini 15 X barnya adalah berapa tadi? 15, kemudian sigmanya 16 dibagi ini, jadi sigma kuadratnya 16 bagi akar dari 15 adalah 4, sehingga kita peroleh ini 4 per 2 kali 25, ini tadi masing-masing menunjukkan nilai dari dalam tabel tadi ya, dari A dan B-nya. 12,94 dan 17,06. Dan demikian kita peroleh ini. Ya, C 12,94 lebih kecil dari U, lebih kecil dari mu dari ini. Jadi inilah selang kepercayaan untuk populasi untuk 99%. Ya, seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan sampai sejauh ini dulu? Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Sepertinya belum. Oh, belum. Oke, baik. Saya lanjutkan aja dulu kalau gitu. Ya. Oke, masih ada. Ya.
Saya pikir saya akan lanjutkan dengan contoh ini aja. Jadi saya stop dulu sampai di sini ya. Ini nanti bisa kita lanjutkan lagi. Hanya untuk varian dan ada tambahan dikit aja. Oke. Sebelum terlalu kompleks, saya akan jawab bahas yang minggu lalu yang bagaimana kita menjawab ini biar tidak menjadi ini ya. Saya buka dulu. Ya, nanti akan saya upload jawaban ini ya, saya belum sempat. Jadi, oke, kalian bisa lihat ini ya, yang saya sharing ya. Oke. Bisa, Pak. Oke, baik. Saya memastikan takutnya ada yang tidak ter-sharing kadang-kadang ini. Oke, baik. Ini adalah jawaban dari latihan di kelas yang kita ini minggu lalu ya. Ya biar menjelaskan buat clear aja ya, terutama penggunaan R-nya. Baik, ini adalah saya akan jawab lagi. Peluang sembuh dari Ebola adalah 0,2 jika diketahui 20 orang yang tidak saling berhubungan terinfeksi. Hitunglah gitu kan nilai harapan orang yang akan sembuh, atau ini yang dimaksud harapan sembuh adalah apakah sembuh atau tidak, bukan gitu ya, tapi nilai ini ya, ekspektasi X. Ini yang kita cari. Peluang 6 orang atau kurang akan sembuh dan peluang setidaknya 6 orang akan sembuh. Oke. Jadi kita nyatakan untuk peluang orang sembuh adalah ekspektasi dari X sama dengan N kali P. N-nya adalah 20. Ini jumlah orangnya 20. Ya, sudah saya tulis sini N-nya 20. P-nya peluang sembuhnya adalah 0,2. Nah, yang dalam binomial yang penting adalah N-nya berapa, P-nya berapa. Ya, kalau kita tidak bisa menghitung N dan P itu tidak bisa kita lakukan. Ya, ini. Oke. Nilai harapan orang akan sembuh adalah ekspektasi dari X sama dengan N kali P, 20 kali 0,2 sama dengan oke, ini salah hitung ya. Bukan 2, harusnya 4. Oke, ini 4 ya. Jadi 2 kali 2, 4 ya. 20 kali 0,2 sama dengan 4. Di sini peluang sembuh adalah 0,2. Peluang tidak sembuhnya berarti 0,8. Karena sembuh ditambah tidak sembuh harus 1. Oke. Jadi peluang X lebih kecil 6 itu adalah apa? Peluang bahwa 6 atau kurang. Nah, di sini kata kuncinya adalah atau ya, atau kurang akan sembuh. Peluang 6 atau kurang akan sembuh. Jadi ini tadi 6 orang atau kurang akan sembuh adalah ini. Peluang X lebih kecil 6 sama dengan peluang X sama dengan 0 tambah X sama 1, X sama 2 dan seterusnya sampai X sama dengan 6 karena lebih kecil atau sama dengan 6. Ya. 6 atau kurang. Sehingga kita bisa hitung 20 kombinasi 20 0 ini ya 0,2 pangkat 0 kali 0,8 pangkat 20 dan seterusnya sampai yang terakhir 6. 20 kombinasi 26 0,2 pangkat 6 kali 0,8 pangkat 14. Oke. Dijumlahkan akan diperoleh 0,9133075. Oke, ini peluang yang kita peroleh. Kalau kita nyatakan persentase berarti 91,33%. Ya. Seperti itu 6 atau kurang orang akan sembuh. Nah, sekarang berikutnya adalah peluang bahwa setidaknya 6 orang akan sembuh. Jadi peluang sembuh itu X lebih besar sama dengan 6. Nah, sebelum saya lanjut, jadi bagaimana kita menghitung ini dalam R? Nah, ada beberapa cara. Jadi yang pertama adalah dengan menghitung secara manual menggunakan R juga. Jadi kita bisa hitung manual. Jadi ini choose 20 0 itu adalah melakukan ini. Ya, jadi choose 20 0 itu melakukan ini. Ya, kombinasinya 0,2 pangkat 0, jadi sedikit seperti programming ya. Ya sayang karena kalian tidak ada praktikum lagi, jadi agak sulit sebenarnya untuk ini sendiri. Tapi saya tetap belum berusaha meluangkan waktu untuk ini dikit aja. Oke, 0,8 pangkat 20. Oke, jadi ini pangkat kali-kali dan seterusnya. Nah, penting saya katakan di sini tanda plus ini adalah tanda penyebabnya. Yang di sini plus sebelah kiri ini adalah karena perintah belum lengkap. Ya, jadi kalau kalian ketik di R, ketik ini saja, plus boleh sampai ke kanan, karena ini saya mengilustrasikan bagaimana metode ini bekerja. Jangan diketik ini lagi ya, plus itu nggak error dia nanti, kalau kalian mau coba. Ini juga sama dan seterusnya sampai yang terakhir ini ya, choose 26 ini ya. Dengan cara yang sama, saya sebenarnya menghitung ini. Oke, choose 26 adalah ini, 0,2 pangkat 6 adalah ini, dan 0,8 adalah ini. Pangkat 14 adalah ini. Oke. Nah, cara kedua menggunakan apa yang disebut dengan densitas binomial. Densitas binomial
Jadi apa densitas binomial itu ya? Ini sama sebenarnya menghitung ini, cuma jauh lebih mudah. Tidak usah kita ketik begini lagi karena bisa jadi salah gitu ya. Nah di sini densitas binomial, jadi x-nya berapa, n-nya berapa, p-nya berapa. Contoh, yang tadi kan D binom x-nya 0, ini x-nya 0, p-nya 0, p-nya 0,2 dan n-nya 20. Jadi di sini hanya mengubah ini, jauh lebih mudah. Ini juga sama ya, ini adalah pelengkap perintah, bukan. Jadi kalau kalian ngetik perintah panjang tidak akan sampai ini misalnya R akan membawa ini ke bawah. Jadi ini bukan tanda plus gitu ya. Jadi tanda plusnya di sini. Nanti kalian bisa coba ya. Kalau ada apa-apa nanti coba kalian coba sendiri. Nanti kalau ada apa-apa bisa posting di grup atau bisa DM saya kalau kalian mau ini. Jadi ini tidak wajib bagi kalian, cuma saya memberikan aja untuk mempermudah saja. Jadi 0,2 ini adalah ini P-nya, ini N-nya, ini 0. Jadi kita jumlahkan dari untuk yang apa tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini bersesuaian dengan ide binom 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jauh lebih mudah. Hasilnya sama ya. Tapi bedanya apa? Bedanya ini kita tidak pusing memikirkan masing-masing ini. Seperti ini kita urai ya. 0,2 pangkat sekian kali 0,8 pangkat sekian gitu. Nah, bisa jadi salah ya gitu. Nah, kemudian cara ketiga kita langsung menghitung Px lebih kecil dari sama dengan 6. Yang itu adalah ini, P binomnya akan menghitung ini. Jadi ininya sama seperti tadi ya, ini X-nya, ini X, ini N, ini P. Nah, kalau ini langsung, tapi ini hanya untuk menghitung fungsi distribusi kumulatif ya. Ini tidak sama dengan yang di binom. Oke, ini yang densitas. Yang densitas itu menghitung Px sama dengan X. Itu bedanya ya. Ini langsung. Ini hanya untuk kalau pertanyaannya menghitung Px lebih kecil atau sama dengan X ya. Ini. Jadi hasilnya sama. Oke. Tentu saja nanti kalau ada PR atau tugas atau ujian yang saya tergantung soal. Jadi kalau saya suruh misalnya hitung secara detail, jadi kalian bisa menggunakan ini juga R untuk menghitung ini. Masing-masing detail, tapi caranya seperti apa gitu mungkin yang saya tekankan. Jadi bukan hasil akhir gitu ya, tergantung soal nanti. Nah misalnya yang berikutnya peluang setidaknya 6 orang kan sembuh, jadi minimal 6 orang sembuh gitu. Jadi ini sama dengan 1 minus P X lebih kecil 6. Jadi kenapa di sini bukan X lebih kecil atau sama dengan 6? Tidak, karena 6-nya ikut ya. Jadi kalau kita gambar, saya sudah ilustrasikan minggu lalu. Jadi kalau ini 0, jadi binomial dari 0 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 7 dan seterusnya tergantung ya sampai 20 orang, berarti 20-nya sembuh gitu ya dari 6. Kalau 6 minimal 6 ya, setidaknya 6, 7 dan seterusnya akan sampai 20 kan. Berarti 1 dikurangi P kan ini yang ditanya berarti kan. Yang lebih kecil dari 6. Px lebih kecil dari 6 gitu. Ini yang kita bisa hitung. Jadi saya hanya ingin menegaskan bahwa P kita di sini menggunakan Px lebih kecil besar A ditambah Px lebih kecil A ini sama dengan 1 gitu. Itu yang kita gunakan sebenarnya di sini ya. Jadi ini dijumlahkan. Jadi peluang dari 0 sampai 5 ditambahkan peluang 6 dan seterusnya, atau kita bisa bahasakan dengan ini tadi. Ya, ini sama saja dengan 1. Jadi peluang X lebih besar sama dengan 6 itu sama dengan 1 minus P X lebih kecil 6. Jadi kita hitung ini. Sama caranya seperti tadi, ini kita hitung, kemudian kita peroleh ini. Ini kita bisa juga hitung menggunakan R dengan seperti ini, 1 minus D binom. Jadi saya tidak menggunakan cara ini lagi karena saya pikir kalian bisa menggunakan ini ya, kalau mau. Tapi saya langsung menggunakan D binom, jadi binom 0, D binom 0, 1 sampai dengan D binom 5. Beda dengan yang tadi ya, jangan ikutkan 6-nya. Jadi 0,1957922 ini juga sama 0,1557922. Nah, cara yang lain adalah tadi, jadi P, kalau kita menggunakan P binom juga bisa jadi P X lebih besar dari 6, ini kan sama dengan 1 minus P lebih kecil dari 6 kan. Nah,
Karena nilainya diskrit, jadi caca 1, 2, 3, 4, 5 aja adanya. Tidak ada 5,5, tidak ada 5,75, atau tidak ada 5,1 ya. Jadi ini akan sama saja dengan kita mengatakan 1 minus P X lebih kecil atau sama dengan 5 gitu. Jadi kita lihat di sini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada 5,5. Jadi sudah pasti 0. Jadi nggak usah khawatir. Jadi langsung aja kita katakan ini, titik ini kita ambil gitu. Jadi sama dengan mengatakan 1 minus P binom yang ini. Ya, P binom 5, 20, 0,2. Gitu. Jadi sama hasilnya. Nah, manapun yang kalian gunakan itu hasilnya harusnya sama, tidak boleh berbeda gitu. Oke. Baik, itu untuk yang binomial. Kemudian untuk yang contoh ini populasi ikan herring atau spesies ikan Pomolobus aestivalis memiliki panjang di sisi normal kan gitu ya, panjangnya 54 dan ini kita sudah jawab juga, cuma saya jelaskan lagi berapa bahwa ikan yang ditangkap memiliki panjang kurang dari 62, lebih dari 59 dan antara ini. Nah, jadi di sini kita misalkan X panjang ikan diketahui mu-nya sama dengan 54, jadi mu-nya 54 di sini. Bahan baku 5. Nah, ini bedanya dengan contoh kasus tadi apa? Karena di sini tidak pernah mengatakan mengambil sampel berapa ya. Jadi ini adalah murni informasi yang diberikan oleh populasi gitu pada dasarnya. Jadi diketahui mu sama dengan 54 dan sigma sama dengan 4. Peluang bahwa ikan yang ditangkap memiliki panjang kurang dari 62 ya adalah peluang X lebih kecil dari 62. Nah, gimana caranya kita menggunakan setnya? Kita sudah bahas juga peluang X lebih kecil dari 62 sama peluang Z. Jadi Z di sini adalah ini kan, ini Z X minus mu per sigma. Jadi X-nya 62, ini X, ini mu, ini sigma. Oke, lebih kecil dari 2, sama dengan 0,9772. Ini dia. Kemudian kita bisa memperoleh ini dengan tabel Z yang seperti yang saya sudah demokan tadi. Jadi ini kebetulan ini tadi sudah kita lakukan juga. Nah, kita juga bisa menggunakan R untuk menghitung ini peluang X lebih kecil dari 62 secara langsung menggunakan fungsi ini P-norm ya. Karena fungsi ini akan menghitung peluang X lebih kecil lagi untuk min 0 sampai dengan 1. Oke. Jadi ini adalah kalau kita mengetik P-norm 2 akan menghasilkan angka yang sama. Nah, tetapi kalau kita tidak mengetikkan itu, maka kita bisa spesifikasikan min dan simpangan bakunya. Simpangan baku ya bukan varian. Jadi, di sini R menggunakan simpangan baku. Jadi peluang X lebih kecil dari 62 itu kita bisa nyatakan seperti ini. Peluang X ini adalah minnya, X-nya, minnya 54 dari soal ya, dari soal 54 ini. Kita bawa ke sini, minnya, kemudian simpangan baku ini bawa ke sini. Itu saja sudah. Ini akan menghitung peluang X lebih kecil dari 62. Beda yang di bawah adalah kalau ini default-nya sebenarnya saya harusnya mengetikkan P-norm. Kalau tidak disebutkan min dan SD seperti ini, jadi saya hanya ingin menegaskan ini. Kalau tidak saya sebutkan begini, akan menghitung default. Ini adalah default. Jadi software itu akan menghitung secara default seperti ini. Ini ya. Berarti ini sebenarnya yang saya ketik adalah norm 2, 0, 1. Jadi kalau saya mengetikkan ini, jadi sama nilainya dengan ini. Oke, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa cara ini dan ini sama. Hanya bedanya apa? Yang kedua ini saya hitung Z-nya dulu secara manual mungkin ya. Atau bisa saja menggunakan R-Z-nya 62 dikurangi 54 dibagi 4. Bisa saja, tapi ini jauh lebih mudah. Jadi Finom dari ini ya yang tadi 62 kemudian 54 minnya 54 SD sama dengan 4 ya. Oke. Kalau kalian tidak tulis min sama dengan SD bisa juga ya, tidak masalah karena R akan menganggap urutannya adalah begini Finom. Kalau kalian ketik 62 misalnya begini ya, 54,54,4 sama saja ya, boleh. Tapi mungkin lebih baik ini untuk mengingat ya, biar tidak tertukar gitu ya. Oke, nah dengan cara yang sama kita bisa hitung persentase ikan yang lebih dari 59 adalah ini. Peluang X lebih besar dari 59, kita gunakan ini. Peluang X lebih besar dari 59 sama 1 minus PX lebih kecil dari 59. Ya. Ingat pada kasus kontinu, peluang
X lebih besar dari A itu sama dengan peluang X lebih besar A pada kasus kontinu dan normal lah distribusi kontinu. Dengan cara yang sama, peluang X lebih kecil A ini sama dengan peluang X lebih kecil A. Jadi tidak peduli dengan tanda sama dengan. Karena apa? Pada saat sama dengan peluangnya 0. Jadi tidak masalah ini ya, sama. Tapi kontinu discrete tidak sama ya untuk kontinu. Kontinu. Sehingga peluang dari ini X lebih kecil 59 sama Z tadi lebih kecil dari 59 kurangi 54 dibagi 4 ya, sama dengan Z lebih kecil dari 125, jadi 1 minus 0,88975 jadi ini. Oke, kita lihat kalau tabel 1,25. Oke, 1,25 adalah ini di sini. 1,0,2 dan 0,25 ada di sini. Jadi ini agak manual, agak sulit kalau misalnya saya tanya di sini misalnya Z-nya tidak 1,25 tetapi misalnya peluang Z lebih kecil misalnya 1,228 ini sudah sulit, tidak bisa. Gimana caranya? Kalau 25 masih mungkin karena mencari pertengahan. Jadi itulah alasan nanti lebih baik kita menggunakan R. Tapi kalian tahu cara menggunakan tabel kalau misalnya suatu saat ya menggunakan ini dalam pekerjaan atau apa gitu, andai kata misalkan ya. Oke, ini 0,1125, kemudian hasil ini peroleh menggunakan tabel normal baku. Oke, Px ini 1 minus P059. Jadi ini cara yang tidak saya perlu ini, tapi kalian harus hati-hati, jangan tertukar antara ini dan ininya, nilai SD dan minnya. Jadi ini 59, 54 minnya, jadi 59 ini ya. 59 masuk sini, 54. Jadi nggak perlu pusing-pusing menghitung Z-nya. Ini yang saya rekomendasikan. Jadi kita tidak perlu pusing menghitung yang lain. Oke, 1,05 1,05 5649. Oke, ini kemungkinan saya salah hitung. Nanti saya cek lagi ya. Yang ini kayaknya salah hitung kemungkinannya. Dicek lagi. Ya karena tabel tadi ya, pengurangan di tabel kemungkinan tidak bisa. Oke. Ini binom 1 minus 1,25 jadi 1,2 sama, hasilnya sama, harus sama begini. Jadi ini adalah 01 ini, Z-nya yang dihitung dulu, hasilnya ini. Oke. Kemudian untuk jadi persentase ikannya lebih dari ini adalah 10,56. Oke, ya. Jadi saya rasa ini kurang akurat karena mungkin salah ini saya ya, salah hitung mungkin bisa jadi 1 dikurang ini. Kemudian berapakah peluang ikan ditangkap memiliki panjang antara 48 sampai 56? Berarti kalau 48 sebenarnya pertanyaannya adalah ini, peluang 48 lebih kecil X lebih kecil dari 56. Jadi kita bisa menggunakan sifat ini yang tadi, peluang X lebih kecil B dikurangi peluang X lebih kecil A ya. Jadi area yang sudah kita coba tadi. Jadi peluang X lebih kecil dari 56 dikurangi peluang X lebih kecil dari 48. Jadi Z lebih kecil dari 56 dikurang ini, ya dijadikan Z. Oke. Ini. Kemudian Z lebih kecil setengah dan Z lebih ini kurangi harusnya ya. Nah, ini harusnya dikurangi. Ini bukan tanda ini ya. Ini adalah tanda oke, ini dikurangi harusnya ya. Sama dengan 0,6246553. Oke. Ya. Kemudian kalau kita menggunakan R sama saja caranya. Jadi binom ini dikurangi binom ini. Jadi ini oke, yang ya lebih gampang kalau yang ini langsung menggunakan ini tadi. Kalau yang ini yang di bawahnya kita hitung Z-nya dulu ya. Nah, jadi cara yang pertama yang lebih mungkin ini ya. Ini hanya mengilustrasikan bahwa kedua metode sama karena asalkan kita bisa hitung. Jadi yang kedua lebih berisiko karena Z-nya bisa jadi salah hitung. Ya, tapi ini sama sih. Jadi yang kedua harus hitung Z, masukkan dulu Z-nya berapa. Jadi saya rekomendasikan kalau kalian mau coba nanti coba gunakan aja yang ini. Oke. Baik, saya rasa itu saja hari ini. Saya nanti akan upload ini ya.
Saya rasa cukup hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Oke. Terima kasih Pak. Selamat Ya, siang. nanti kalau ada pertanyaan silakan WA di grup atau DM saya ya. Oke. Baik Pak. Baik. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Siang.